Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan segala apapun ya yang menjadi kesulitan kamu. Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke? Jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah yang akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, apa yang sebenarnya akan dia perbuat ke kamu dalam waktu dekat. Jadi kita akan lihat ya, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan, yang pengen dia perbuat ya, secara detail. Oke, bagi teman-teman semuanya, disclaimer sekali lagi, karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman ya, saran dari aku, kalian gak boleh telan hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot ya, secara private, secara personal reading, teman-teman bisa langsung saja silahkan join ya. Caranya klik saja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja di sini kita akan tebarkan 10 kartu ya, yang mewakili energi teman-teman semuanya. Oke, kita cek dulu, kita tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Oke, kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan ya, kartu ke-9 dan kartu yang ke-10. Oke, mungkin di sini tidak terlihat 10 di kamera ya, karena keterbatasan visual. Tapi di sini saya sudah tebarkan 10 kartu ya, yang mewakili energi teman-teman semuanya. Jadi kita mulai pembacaan kali ini ya, mulai di kartu yang pertama. Kita akan cari signifikatornya dulu. Kita akan lihat siapakah dia seseorang yang akan perbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat. Kita akan lihat dulu ya, siapakah dia seseorang yang akan perbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat. Wow, menarik ya. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya ya pernah memiliki hubungan di masa lalu ya, tapi hubungan kamu dan dia saat ini sudah kandas. Artinya kamu dan dia sudah putus ya, sudah menjalani kehidupan kalian masing-masing, tetapi ya orang ini sepertinya masih belum bisa melupakan ya segala nostalgia kenangan indah yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Karena sampai detik ini yang saya lihat ya, rasa sayang dia ke kamu masih kuat ya, setiap saat, setiap malam dia masih sering memikirkan kamu. Nah makanya mungkin ada ya di antara kamu tuh yang gak ada angin, gak ada hujan ya, padahal kamu sudah berusaha melupakan dia tapi masih kepikiran orang ini. Maka di saat itulah tandanya orang ini terobsesi memikirkan kamu, karena dalam waktu dekat ya dia sepertinya ingin menghubungi kamu kembali karena dia masih sayang dan belum bisa melupakan kamu gitu ya. Dan di sini memang yang saya lihat gitu ya, di masa lalu yang membuat hubungan kalian ini hancur ya, karena adanya perbedaan sifat dan karakter ya. Tetapi kesalahan orang ini, meskipun dia mencintai kamu, tapi dia nggak ada usaha untuk mengimbangi perbedaan di antara kalian. Sehingga apa? Kalian tuh sering banget gitu ya terlibat dalam percekcokan, terlibat dalam konflik kecil yang menjadi besar ya, karena dia tidak berusaha untuk mengimbangi kekurangan ya di dalam hubungan ini sehingga menjadi suatu kelebihan gitu. Bahkan yang saya lihat ya, di masa lalu dia lebih memprioritaskan emosinya daripada berpikir secara jernih ya, lebih suka ya dalam artian tuh mendahulukan emosinya daripada mendengarkan penjelasan dari kamu. Nah gimana dia mau ngerti gitu ya kalau dia tutup komunikasi, gak mau mendengarkan alasan kamu, sampai pada akhirnya ya sudah gitu ya, mungkin perpisahan adalah keputusan yang terbaik daripada kita bertahan tapi selalu berkonflik seperti itu. Tapi di sini yang saya lihat energi dia ke kamu masih kuat gitu ya, setiap malam, setiap saat dia masih
masih memikirkan kamu gitu ya. Dan di sini yang saya lihat, dia ini sebenarnya orangnya baik, dia orangnya penyayang. Cuman sikap dia yang nggak dewasa lah dan kurang bisa memahami perasaannya sehingga membuat situasi hubungan ini nampaknya tidak stabil gitu ya. Tetapi saat ini yang saya lihat gitu ya, dia sepertinya sudah berubah ya, dia sudah berubah, sudah bertransisi, bertransformasi ya, dari yang nggak dewasa menjadi dewasa, dari pribadi yang nggak bisa ngertiin kamu jauh lebih bisa memahami kamu gitu ya. Dan nantinya kamu akan dihadapkan sama sebuah pilihan antara kembali lagi sama dia atau lebih baik ya kamu sendiri dulu ya sampai menemukan jawaban gitu. Dan sebenarnya orang ini layak ya untuk kamu pertimbangkan, untuk kamu pertahankan ya. Asalkan kamu sabar dulu. Dalam artian lihatlah perubahannya. Apakah dia sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau tidak gitu ya. Dan kita lihat dulu di sini. The Star. Nah, ya. Dari energinya, saya melihat bahwa ya keinginan dia saat ini, yang pengen dia lakukan, yang pengen dia perbuat ke kamu, dia ingin perbaiki segalanya. Karena bagi dia nggak ada waktu yang terlambat selagi kamu membukakan kesempatan ya kepadaku untuk membuktikan ya rasa seriusku kepada kamu. Nah, sebenarnya orang ini tuh apa? Tujuan dia menghampiri kamu ya, dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa aku nggak seperti yang dulu. Aku kini hadir menjadi versi terbaikku karena aku masih sayang sama kamu ya. Karena aku ingin perbaiki segalanya, ingin membangun nuansa yang baru gitu ya. Ingin lebih membahagiakan kamu ya. Dan ingin menjalin komitmen yang jauh lebih baik. Karena The Star di sini tuh menggambarkan tentang pencapaian dia. Jadi dia pengen ada sesuatu hal positif yang ingin dia capai bersama kamu. Ya, kalau dalam energi ini konteksnya, ya dia ingin menjalin hubungan yang lebih positif vibes ya sama kamu gitu. Mungkin dulu aku egois, tapi saat ini aku lebih bisa mengurangi rasa egoku gitu ya. Mungkin perubahanku di mata kamu nggak sempurna ya, tapi aku usahakan yang terbaik ya demi kita bisa bersatu kembali seperti yang dahulu ya, tapi dalam versi yang lebih baik seperti itu. Nah ya, tapi saat ini yang saya lihat kesulitan yang dia hadapi, kamu tuh masih kecewa sama dia ya. Saking kecewanya kamu sehingga kamu tuh kayak membatasi akses komunikasi kamu bersama dia. Mungkin ada ya di antara kalian tuh yang saking keselnya sama dia sampai kamu ganti nomor, blokir dia gitu ya. Sehingga ya membuat orang ini tuh tidak memiliki kesempatan untuk bisa terkoneksi dengan kamu gitu ya. Dia sebenarnya saat ini mencari kamu loh ya. Dia mencari akses bagaimana cara dia agar bisa terkoneksi lagi sama kamu. Karena jujur gitu ya, dia saat ini sedih ya. Dia merasa sakit ya sebelum dia bisa menunjukkan perubahannya kepada kamu. Sedangkan di sini kamu tuh kayak masih meninggalkan luka ya, kayak kamu tuh masih punya rasa sakit hati yang mungkin tuh belum bisa kamu maafkan gitu ya. Atau mungkin pada saat dulu tuh ya kamu diputuskan secara sepihak sama dia di saat kamu tuh sebenarnya masih pengen bertahan sama dia. Nah, makanya di sini kan menggambarkan energi kamu. Kayak kamu tuh masih kelihatan ya bahwa di sini tuh ada luka yang masih belum bisa kamu hapuskan gitu ya. Tapi tenang gitu ya, kamu boleh merasakan rasa sakit hati, tapi setidaknya kamu lihatlah perubahannya. Karena orang ini yang saya rasakan tuh dia pengen ada effort gitu ya. Pengen ada effort yang dia tunjukkan kepada kamu bahwa aku tidak seburuk yang dahulu, seperti itu. Nah, ya. Dan di sini tuh dia berharap ya bahwa harapan terbesar dia saat ini ya, dia tidak menuntut kesempurnaan dari kamu. Is okay lah gitu ya. Kamu saat ini berhak marah sama aku karena memang di masa lalu akulah yang berbuat salah terhadap kamu
gitu ya. Kamu saat ini kecewa, marah sama aku, kamu berhak gitu ya. Tapi setidaknya ya, meskipun saat ini kamu marah ya, sakit hati kepada aku, izinkan aku untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kamu dan membuktikan ya betapa aku tuh masih sayang dan ingin serius ya kepada kamu. Karena di sini yang saya lihat gitu ya, jika kamu bisa memaafkannya, orang ini nantinya akan takluk sama kamu. Nggak cuma takluk aja, tapi dia juga akan nurut ya. Akan nurut ya, sebagai bentuk bahwa orang ini ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Karena memang yang saya lihat ya, di masa lalu tuh mungkin dia sering banget ya, kamu tuh menjadi korban amarahnya dia sering bersikap ego, memutarbalikkan fakta sehingga membuat kamu tuh terluka gitu ya. Tapi saat ini jika seandainya kamu mengizinkan dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu ya, orang ini akan berjanji, dia akan memberikan yang terbaik buat kamu ya, dan ingin berusaha ya membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri gitu ya. Dan kalau dilihat dari energinya positif banget ya. Saya merasa memang ya, memaafkan tuh butuh proses, memaafkan tuh butuh waktu. Terlebih mungkin ya karena kelakuan dia inilah yang membuat kamu tuh jadi trauma gitu ya. Tapi setelah dia menunjukkan perubahannya kepada kamu, kamu nanti akan takluk sama dia. Kamu akan kagum gitu ya, bahwa ternyata memang dia nggak sama seperti di masa lalu, seperti itu. Dan di sini, oke, mungkin ya di sini saya merasa bahwa dia saat ini sedang bingung terhadap sikap kamu gitu, karena dia hadir membawa niat baik, tapi kamu masih curiga kepada dia, menyangka ya bahwa orang ini hadir hanya untuk mempermainkan perasaan kamu gitu ya. Padahal dia pengen perbuat sesuatu ya untuk menunjukkan kepada kamu bahwa dia masih mencintaimu gitu. Tapi saat ini kamu diam tanpa kata ya. Kamu nggak ada pergerakan ya, atau mungkin kamu tuh masih belum bisa membuka akses blokirannya masih belum bisa membuka akses blokirannya dia gitu ya, sehingga dia bingung, aku tuh harus bagaimana ya untuk meyakinkan kamu bahwa aku tuh bener-bener tulus mencintai kamu dan aku ingin memperbaiki segalanya. Karena dia bingung ya, saat ini bingung, aku tuh harus gimana ya, karena kok aku datang membawa niat baik tapi kamu menyangka mempermainkan perasaan kamu gitu ya. Jadi dia bingung, nggak tahu tuh harus berbuat gimana gitu. Padahal aku tuh sudah berusaha sabar ya, aku tuh juga tulus mencintaimu, tapi justru malah kamu tuh menuduh aku gitu ya, bahwa aku tuh mempermainkan perasaan kamu. Jadi kayak dia bingung ya saat ini, kayak harus berbuat gimana ya. Apakah mungkin ya kamu aku kasih kejutan, atau mungkin ya kamu masih butuh waktu untuk memaafkan ya. Setidaknya kamu bicara, jangan berdiam diri, agar aku tuh ngerti gitu ya apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbaiki. Kalau kamu diam tanpa kata ya aku nggak akan tahu gitu ya mana yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku pertahankan, seperti itu. Nah, ini kelihatan ya, di masa lalu saya merasa bahwa kamu dan dia putus gitu ya, di saat memang kamu masih sayang sama dia. Gitu ya, makanya kamu sakit hati gitu loh. Dan di saat kamu kayak udah mulai mengikhlaskannya, ternyata orang ini pengen hadir lagi ya ke dalam kehidupan kamu. Ini kelihatan banget gitu. Kamu mungkin diputuskan secara sepihak, atau mungkin bisa juga gitu ya, kamu putus sama dia pada saat perasaan kamu tuh masih kuat. Nah, makanya kamu depresi, makanya kamu trauma gitu ya. Ini kelihatan banget. Sedangkan dia nggak bisa diajak bicara pada saat dulu, karena dia lebih mendahulukan emosinya gitu ya. Dan saat ini kamu dipaksa untuk mempertimbangkan dia ya, untuk bisa hadir lagi dalam kehidupan kamu. Tentu ini bukanlah sesuatu hal yang mudah ya, karena butuh waktu ya. Berbicara kata maaf tuh bukan hanya sekedar kata-kata ya, tapi maaf itu memang harus bisa menyinkronkan antara kemurnian hati dan perasaan. Jadi ya aku memaafkan kamu, tapi aku belum bisa melupakan perbuatan kamu di masa lalu. Nah, kayak gitu. Nah, ini kelihatan ya,
Untuk kedepannya, saya merasa bahwa orang ini tuh tidak akan ya memaksa kamu untuk secepatnya menerima kehadiran dia lagi dalam hidupmu, gitu ya. Jadi kayak dia nggak mau memaksa gitu ya, kayak ya udah aku hadir berarti kamu harus bisa nerima aku saat ini, nggak ya, dalam artian ya nggak apa-apa gitu ya, yang penting kamu bisa memaafkan aku aja ya, dan kamu bisa membuka komunikasi di antara kita, itu sudah membuat aku tuh cukup merasa bersyukur gitu ya. Mungkin kamu butuh waktu untuk bisa nerima kehadiranku kembali gitu ya, tapi saran dari tapi gitu ya, aku tuh berharap bahwa kamu tuh tidak mendiamkan aku gitu ya. Setidaknya kamu lihatlah ya seberapa effort aku menginginkan kamu kembali ya untuk masuk lagi ke dalam kehidupanku. Karena di sini yang saya lihat tuh makin gitu, apa ya, bahasanya tuh kayak makin kamu marah, makin dia ingin tetap terus berusaha untuk meluluhkan hati kamu. Artinya apa? Ya orang ini tuh berubah nggak setengah-setengah. Dia memang menginginkan kamu. Kalau dia nggak pengen ya nggak mungkin gitu ya. Dia marah, kamu marah, tapi dia masih tetap ya ingin masuk ke dalam kehidupan kamu, gitu ya. Artinya dia benar-benar bersungguh-sungguh. Nah ya, atau ini kelihatan dari energi kamu ya, yang membuat kamu saat ini merasa bimbang ya. Sebenarnya karena ada orang lain yang saat ini sedang deket sama kamu. Jadi kayak kamu tuh sedang terjebak dalam sebuah pilihan antara memilih antara kembali ke masa lalu atau memilih dengan orang yang baru. Nah, ini mungkin bisa juga yang menjadi salah satu faktor kenapa kayak kamu tuh masih bingung gitu ya. Kayak kamu masih belum bisa memutuskan. Karena saat ini mungkin gitu ya, kamu tuh terjebak dalam sebuah pilihan. Ya, antara memilih orang yang baru atau kembali dengan masa lalu gitu. Ya memang nggak bisa dipaksakan ya. Yang saya rasakan memang nggak bisa dipaksakan, tapi setidaknya kamu harus tahu dulu gitu ya, bahwa memang orang ini hadir dengan niat yang positif. Dia akan melakukan yang terbaik buat kamu dan meyakinkan ya kepada kamu bahwa dia benar-benar masih tulus ya, masih sayang, masih cinta gitu ya. Dan di sini juga memang ya setiap manusia tuh pernah melakukan kesalahan, tapi setidaknya kamu juga harus bisa melihat ya bagaimana effort dia kepada kamu, seperti itu. Oke. 5 of Wands. Nah, memang di sini ini kelihatan ya, kamu dan dia ini kayak saling bertentangan, bagaikan air dan minyak ya di masa lalu gitu. Tapi apa salahnya apabila kamu tuh berusaha mencoba melihat perubahannya? Karena di sini yang saya lihat gitu ya, kamu tuh sebenarnya kayak sudah mendapatkan dukungan penuh loh ya dari mungkin teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu gitu ya, kayak mendapatkan support gitu ya. Kayak mendapatkan support untuk kamu tuh bisa kembali sama dia gitu loh. Kayak teman kamu aja, mungkin orang-orang di sekitar kamu itu tuh kayak bener-bener bisa melihat gitu ya betapa tulusnya dia gitu. Masa kamu nggak bisa gitu loh, dalam artian tuh kan kayak kamu mendapatkan dukungan penuh. Dan terlebih ya, dia ini kayaknya udah deket banget ya sama pihak keluargamu. Jadi kayak kurang lebih dikit banyak gitu ya, keluarga kamu tuh udah tahu siapa dia. Nah makanya kayak banyak sekali orang-orang yang support ya untuk kamu tuh bisa kembali lagi sama dia. Memang nggak mudah gitu ya, tapi setidaknya apa salahnya ketika kamu tuh berusaha mencoba. Nah ya, sebenarnya dia berharap gitu ya bahwa kamu tuh nggak sepenuhnya memaafkan dia, tapi izinkan agar orang ini bisa membuktikan kepada kamu bahwa dia sudah berubah. Tapi semakin kamu bersikap diam, itu semakin membuat orang itu merasa takut ya, dan merasa insecure ya, merasa nggak yakin gitu ya, apakah kamu tuh masih mau sama aku atau tidak gitu loh. Karena ketakutan terbesar dia saat ini adalah kamu tuh nggak bisa memaafkannya ya, dan bener-bener marah sama dia gitu loh ya. Menjadi ketakutan terbesar dia gitu ya, kayak nggak bisa kembali ke pelukan kamu
Karena jujur kayak seolah itu gini ya, aku nggak tahu gimana rasanya hidupku seandainya aku tanpa kamu gitu ya. Karena selama kita berpisah, selama kita nggak ada komunikasi, aku tersiksa gitu ya. Aku benar-benar menderita karena kayak terlalu banyak sekali ya memori indah yang nggak bisa aku lupakan gitu ya, nggak bisa dia lupakan. Mungkin kalian pernah hangout bareng, pergi bareng gitu ya, jalan bareng. Dan ini kita coba ya tarik energi baru. Kita lihat di sini, kita akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya ya. Kita akan tebarkan 10 kartu di sini, kita akan cari energi baru. Kita mulai ya dari kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, kartu yang ke-9, dan yang terakhir kartu ke-10. Oke. Kita akan mulai coba lihat ya dalam energi baru ini. Kita akan lihat dulu signifikatornya. Kita akan cek ya. Siapakah dia seseorang yang akan perbuat sesuatu ke kamu dalam waktu dekat. Oke. Nah ya, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mempertimbangkan kamu ya sebagai pilihan ya akhir dari pencarian cinta dia. Artinya apa? Ya orang ini merasa bahwa kamu tuh pilihan yang tepat gitu ya. Memang secara realita aku dan kamu ini masih sering gitu ya berdebat ya. Karena adanya mungkin hal sepele, ataupun mungkin karena adanya kecemburuan, atau mungkin bisa juga kayak kamu tuh ngerasa bahwa dia nggak bisa memahami isi hatimu, ya, sehingga membuat ya konflik itu tidak bisa dihindarkan, gitu ya. Tapi dia merasa yakin, gitu ya, selama dia mengenal kamu, gitu ya, dia melihat hal-hal yang indah. Artinya ya meskipun mungkin ya kamu tuh menganggap bahwa diri kamu tuh jauh dari kata sempurna, tapi di mata orang yang benar-benar tulus mencintai kamu, ya, kamu tuh istimewa. Ya, kamu tuh punya value ya. Kamu tuh benar-benar punya nilai tersendiri yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, gitu ya. Dan di sini yang saya lihat ya, dalam waktu dekat saya merasa bahwa orang ini tuh ingin mempersiapkan keseriusan dia kepada kamu. Ya, jadi dalam waktu dekat tuh mungkin akan ada energi pesta ya, entah pesta pernikahan, entah pesta pertunangan, atau mungkin pesta pertemuan gitu ya, dimana dia kayak bener-bener ya ingin berkata jujur gitu ya, bahwa aku tuh ingin membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius lagi ketimbang yang dahulu, seperti itu. Cuman terkadang ya kamu tuh ngerasa ragu sama dia gitu ya, bukan karena kamu ilfeel ya, tapi yang membuat kamu tuh merasa ragu ya ketika kamu dan dia saling bertentangan gitu. Karena kita masih pacaran loh ya, gimana kita nikah? Aku tuh nggak mau ya kita menikah dalam perdebatan, karena yang aku inginkan ya kamu tuh bisa belajar dari kesalahan kamu ya, agar kedepannya kamu tuh bisa lebih ngimbangin aku ya. Nggak cuma kamu aja, tapi aku pun juga akan berusaha yang terbaik untuk kamu ya, berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi sebuah kelebihan ya. Nah ya, dan di sini terkadang yang membuat mungkin selama ini kamu tuh merasa nggak yakin sama dia, karena orang ini sering banget tarik ulur kamu ya. Dia sering datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Artinya itu apa sih? Di saat kamu butuh teman, di saat kamu butuh bahu untuk bersandar, dia terlalu sibuk dengan urusannya, terlalu sibuk dengan urusan dia sendiri. Sedangkan aku manusia gitu ya, aku tuh juga butuh ya namanya seseorang yang bisa menemani aku dalam situasi apapun gitu ya. Dan aku sayang kok sama kamu gitu, cuman aku nggak yakin aja gitu ya kalau aku tuh benar-benar bisa hidup bahagia bersama kamu gitu. Karena kamu terkadang hilang-hilangan ya, kamu datang di saat butuh ya, kamu pergi di saat aku tuh sedang membutuhkan kamu gitu ya.
Nah ini kan kayak nggak sinkron. Seharusnya kan harus bisa sama-sama saling mengisi satu sama lain gitu ya. Di saat kamu butuh dia, dia selalu ada. Di saat dia butuh kamu, kamu selalu ada. Seperti itu yang kamu harapkan. Tapi jujur aja ya, kayak kamu tuh nggak bisa membohongi perasaan diri kamu sendiri bahwa harapan kamu ke dia sangat besar. Artinya meskipun kamu ragu gitu, tapi kamu tuh berharap gitu kalau orang ini tuh bisa membawa akhir yang membahagiakan. Artinya agar kamu tuh nggak sia-sia ya, mungkin segala perjuangan kamu, pengorbanan yang selama ini sudah kamu lakukan tuh nggak akan sia-sia gitu. Jadi kayak gue tuh berharap, gue meskipun ragu sama kamu, tapi aku juga punya harapan gitu ya, dimana kamu tuh benar-benar bisa menjadi pendamping hidup aku, seperti itu. Nah, ya. Dan di sini kalau dilihat dari energinya ya, kalau dilihat dari energinya, orang ini tuh sebenarnya nggak bisa jauh dari kehidupan kamu ya. Percaya deh gitu ya, sehari saja gitu ya kamu bersikap diam, orang ini tuh akan stres ya, akan tersiksa, akan pusing gitu ya. Dia bingung harus berbuat seperti apa agar diri kamu tuh mau bicara sama dia. Karena nggak tahu kenapa ya, dia ini tipikal orang yang nggak suka dicuekin, tapi terkadang ketika dia kecewa, greget juga gitu ya, dia sering banget cuekin kamu. Nah jadi kan kayak kesannya nggak adil gitu ya. Lo gimana sih gitu ya, lo tuh nggak suka dicuekin, tapi lo sering nyuekin gue gitu. Lo tahu nggak rasanya dicuekin tuh kayak gimana? Nah itu, nah ya itu yang membuat mungkin tuh diri kamu tuh terkadang juga ngerasa pusing gitu loh ya, pusing banget gitu ya. Karena sebenarnya orang ini nggak bisa jauh dari kamu ya, apapun yang terjadi ya dia berharap tetap bisa terkoneksi terus ya sama diri kamu. Dan dia tuh berharap ya, memang di sini kelihatan gitu ya, dia memang pernah melakukan sebuah kesalahan gitu ya, tapi dia tidak ingin mengulangi kesalahan tersebut karena dia tidak mau kamu tinggalkan gitu ya. Dia tidak ingin kamu tinggalkan karena sempat gitu ya, kamu tuh pernah loh kayaknya ancam dia gitu ya, karena mungkin kelakuan dia berlebihan, tindakan dia terlalu menyakitkan hati ya, sampai-sampai kamu minta putus sama dia. Nah itu yang bikin dia benar-benar jadi kena trauma. Dia nggak ingin ya kamu tuh benar-benar memutuskan dia lagi ya. Dia nggak pengen ya kalau kamu tuh mengakhiri hubungan ini gitu. Sesulit apapun ya keadaan hubungan ini, orang ini tetap pengen terus ya bertahan di samping kamu gitu ya. It's okay, mungkin aku dulu pernah buat salah, tapi setidaknya aku saat ini pengen berubah menjadi versi terbaikku. Nah seperti itu. Nah, di sini memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau situasi kamu dan dia saat ini emang sedang rumit, gitu ya. Karena apa? Kamu tuh nggak tahu jalan pikiran dia itu seperti apa, gitu. Karena kamu tuh kadang-kadang ya kelihat seriusnya, tapi terkadang kamu tuh kelihatan juga main-mainnya. Nah gue nggak ngerti tuh jalan pikiran kamu tuh seperti apa. Karena jujur ya gue nggak mau bertahan sama hubungan yang ujung-ujungnya nggak pasti. Karena di pertambahan usia ya, konteksku saat ini tuh nggak cuma cari kesenangan aja, tapi yang ku cari hanyalah satu orang yang benar-benar bisa diajak untuk berkomitmen. Nah itu harapan kamu ya. Tapi pada kenyataannya terkadang kamu pusing gitu ya, karena ini orang ambigu banget. Ya, monokrom banget, abu-abu banget gitu. Kadang dia bisa seolah-olah seriusin kamu, tapi terkadang dia bisa membuat kamu tuh merasa ragu dan gak yakin gitu ya, bahwa kamu tuh bakal bisa hidup berbahagia dengan dia. Nah makanya kenapa aku ngeliat kondisi situasi hubungan kamu sama dia saat ini tuh kayak bener-bener rumit. Sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu ya, cuman tergantung sesabar apa kamu menghadapi sikapnya dia ya.
Six of Wands. Nah ya, kenapa orang ini tuh terkadang sering banget muncul ya, kayak terkadang tuh dia serius, terkadang enggak. Karena dia sering ya merasa cemburu sama kamu karena dia menilai gitu ya, kamu tuh terkadang nggak bisa jaga batasan. Udah tahu kamu milik aku ya, tapi terkadang kamu tuh kayak nggak bisa jaga batasan dengan yang lain gitu. Nah itu yang sering banget ya membuat aku tuh terkadang pergi gitu ya, pergi daripada bertahan tapi melihat aku cemburu sama kamu. Nah ya, jadi ini kelihatan yang membuat kenapa dia terkadang tuh berubah-ubah ya, karena ada rasa kecemburuan yang tidak bisa dia sampaikan karena dia merasa kalau kamu tuh nggak bisa jaga batasan gitu loh, karena di belakang kamu tuh ada hati yang harus kamu jaga, seperti itu ya. Dan dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat kamu tuh akan dibikin pusing sama dia, akan dibikin apa ya, dibikin terus memikirkan dia gitu. Setelah orang ini menunjukkan perubahannya ya, kamu tuh akan dibikin makin bucin sama dia. Atau mungkin saat ini ada ya di antara kamu tuh yang ya bener-bener bucin gitu ya, bener-bener kayak wah ternyata setelah melewati berbagai konflik yang terjadi, kamu tuh juga bisa bersikap positif ya, sehingga membuat aku tuh kayak jadi makin ingin mempertimbangkan kamu gitu ya, kayak jadi makin sayang sama kamu gitu ya. Kalau dilihat selama ini kamu tuh juga merasa ya bahwa diri kamu tuh kurang diprioritaskan sama dia gitu ya, kayak merasa orang ini tuh lebih mementingkan orang lain ketimbang kamu yang sejatinya adalah pasangannya. Kayak misalkan gimana sih ya, di saat gue butuh waktu sama kamu, kamu tuh terkadang terlalu banyak drama ya, kamu tuh terlalu banyak alasan. Tapi di saat teman-teman kamu membutuhkan kamu ya, kamu tuh selalu ada. Jadi kayak gue tuh ngerasa nggak begitu penting dalam hidupmu karena kamu lebih mementingkan urusan yang lain ya ketimbang sama aku. Nah gitu. Terus di sini juga kelihatan ya, meskipun apa ya, bisa dibilang tuh di masa lalu kamu yang mungkin terlalu mengejar dia, tapi pada kenyataannya sebenarnya orang ini tuh takut ya, takut kehilangan kamu ya. Dan kedepannya sih saya melihat akan ada perjalanan indah yang jauh lebih baik ya. Bisa dibilang ini adalah jawaban dari doa yang selama ini tuh kamu panjatkan sama Tuhan gitu ya. Mungkin di masa lalu kamu sama dia memang ya berjuang mempertahankan hubungan ini tuh nggak mudah ya, butuh proses, butuh waktu, butuh pengorbanan ya, butuh air mata. Tapi pada kenyataannya apa? Kamu bisa hidup berbahagia sama dia gitu loh ya, setelah melewati berbagai ujian yang terjadi. Oke guys, jadi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa membawa energi positif bagi diri kamu. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.